Ji Ro Lu. Selamat datang di Rapi, rekomendasi anak papi. Halo para piku, udah lama nih kita nggak jumpa lagi kan ya, karena bulan kemarin kita sempet liburan dan puasa lebaran juga ya. Nah, jumpa lagi dengan kami, yaitu saya Kolis dan saya Alicia, ya, yang bakal memberikan rekomendasi para piku nih. Tapi sebelum itu ya kak ya, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu nih, kan pekan kemarin kita habis UTS. Gimana dong perasaannya setelah menjalani UTS yang sangat-sangat gimana nih? Agak deg-deg ya, semoga dari hasil kemarin yang udah benar maksimal, semua maksimal ya, benar-benar maksimal buat ngerjainnya. Semoga mendapat nilai dengan kepuasan yang nantinya berucap alhamdulillah. Harus disyukuri ya. Kan ini baru TS, nanti masih ada UAS. Ya, kalau siapin mental lagi buat menjalani UAS. Kalau di UTS-nya ini belum maksimal, UAS-nya nanti bisa diusahain buat lebih maksimal lagi nih. Kalau dari kakaknya sendiri gimana nih? Waduh, alhamdulillah berjalan dengan lancar, walau ya itulah. Gimana sih problemnya anak-anak UTS pas lagi ujian, ada aja pasti. Ada plus minusnya ya pokoknya. Iya, tapi semoga hasilnya memuaskan. Ya. Mari kak, lanjut kita ke rekomendasi yang bakal kita sampaikan. Apa aja nih kak? Yang rekomendasi pertama dan wajib buat para piku nih ya, jangan sampai lupa untuk ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jangan lupa ibadah ya piku ya, karena nanti kalau ada mencengnya gitu, kita harus balik lagi ke jalan yang benar. Jangan kayak papi kita, kalau menceng kita kagok biar lurus lagi ya teman-teman ya. Harus gitu ya. Beloknya jangan terlalu belok banget. Ya, nanti harus diimbangin. Kalau udah belok susah nih buat lurus lagi. Iya. Jadi semoga para piku nih nggak belok ya kak ya. Iya harus dong. Agamanya harus diperkuat lagi. Biar mental kita juga bisa aman ya. Bisa lebih kuat lagi. Karena gimana ya, akhir-akhir ini tuh pembahasan tentang mental tuh berat banget gitu loh. Ya karena akhir-akhir ini banyak kasus tentang mental health ya kak ya. Ya jadi ayo dijaga ya, karena para piku kita masih muda gitu, jadi jangan sampai mental health kita itu udah down dulu di usia kita yang segini ya. Iya dong. Jadi jangan lupa ibadahnya biar kita sehat, lancar jalannya. Nah, buat para piku nih, karena jaga mental health itu sangat penting, kita punya rekomendasi YouTube yang sangat bermanfaat buat para piku di sela-sela kegabutannya nih. Apalagi apa nih kak rekomendasinya kak? Ya rekomendasi pertama nih ya, buat channel YouTube dari Felix Alexandro. Enggak sih? Salah. Channel YouTube yang pertama itu ada channel YouTube-nya dari Kak Felix Sandro Ruby. Nah di channel YouTube Ko Ruby ini bakal memberikan life skill buat para piku nih yang memang dengarkan. Life skillnya apa nih? Nah karena sekarang itu sangat susah di segala hal ya, kita mendengnya susah di segala hal. Nah dari channel YouTube-nya Korobi ini bakal diberikan life skill buat cara mempertahankan segala hal yang menurut kita mungkin sulit ya kak ya. Jadi sangat bermanfaat para piku di sela kegabutannya. Oke. Teman-teman ada nggak yang suka mengkonsumsi contemporary activity
tapi ujungnya lo ngerasa keteteran juga gitu ya. Habit yang kita beresin dalam 7 menit. Dengan memperbaiki habit ini, gue bisa improve skor kesehatan keuangan gue dari sekitar 20-an ke 90-an. Hai, tim produktif, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Kembali lagi dalam episode dibacain versi work from anywhere. Ada lagi nih Kak? Ada dong Kak, yang pasti. Banyak ya rekomendasinya ya. Ada Prof. Renal Kasali. Prof. Renal Kasali ini bakal memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru buat para piku yang sebelumnya belum tahu nih. Jadi nanti setelah nonton dari channel YouTube-nya beliau, kalian para piku bisa nambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai suatu hal yang baru. Nah, jadi bisa mengeksplor ya. Iya, benar diri. Mari kita menebak-nebak kemana arah flexing ke depan. Walaupun hari ini masih ramai tentang flexing yang dilakukan oleh ASN yang menggunakan uang milik publik, milik rakyat yang kemudian dipakai untuk bersenang-senang dan seakan-akan itu adalah uang milik mereka sendiri. Baiklah, bagaimana efek kupu-kupu ini terjadi di Lampung? Ceritanya begini, efek kupu-kupu itu adalah menceritakan tentang suatu peristiwa di suatu tempat yang terjadi adalah hal kecil di sini kemudian bisa berdampak besar di tempat lain yang. Nah, selain itu Kak, karena di zaman sekarang banyak investasi. Nah, investasi ya. Jadi saya merekomendasikan channel YouTube-nya Phoenix karena Phoenix ya untuk para investor di bidang stock ini pasti udah gak asing lagi nih ya. Jadi di channel YouTube-nya beliau bakal nge-share mengenai pengalaman hidupnya manis, pahit, asam, kecut, legit gitu mengenai investasi. Jadi kalau kita ya para manusia-manusia awam nih sama investasi, kalau mau belajar bisa langsung ke channelnya Mas Binix ya, Binix. Oh, atau namanya Binix gitu ya channelnya ya. Gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau mau belajar investasi bisa sharing di situ. Dan ini langsung penasaran nih. Aku juga habis ini mau beli. Iya, siapa tahu tertarik gitu ya. Iya, Kak, ilmu muda sekarang kalau kita nggak invest tuh rasanya kita ketinggalan nggak sih? Iya ya. Kurang nih. Masa income-nya dari situ-situ aja. Yang lain buat masa depan nggak ada simpanan gitu. Iya, jadi sangat bermanfaat ya buat para piku di sela-sela kegabutannya yang mungkin seharian scroll TikTok, IG, nonton gitu doang. Ya mungkin emang ada manfaatnya, tapi mungkin lebih berkualitas lagi kalau kita ningkatin sesuatu hal yang bikin kita itu punya wawasan lebih luas lagi ya. Mungkin di sela-sela nonton TikTok, nanti 30 menitnya dibuat nonton YouTube gitu. Ya. Halo guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas formula investasi yang sangat mudah dan guide-nya ini udah dibentuk formulanya oleh Ray Dalio. Ray Dalio ini salah satu investor ternama yang kita udah bahas detail metode investasinya di tahun lalu. Pertanyaan pertama dari pejuang UMR. Om Ben pernah bilang gimana mau cuan ratusan persen, ribuan persen kalau baru cuan 20% udah dijual, 50% udah dijual. Pertanyaannya bagaimana kita tahu atau cara menghitung atau cara memprediksi ATH? ATH ini apa ya? Cara memprediksi ATH suatu saham. Apakah saat ada yang akum dengan tinggi, disitulah momentum jual. Nah, ketika lu beli saham. Oke. Ada lagi Kakak? Mungkin kakaknya dari saya ya. Kalau ada rekomendasi YouTube yang lain gitu. Ada dong pastinya. Pasti yang nggak buat piku. Iya. Oke, aku ada dari ini channel YouTube-nya Kak Helmi Yahya. Di sini beliau itu sering mendatangkan narasumber yang inspiratif, yang bisa menceritakan, mempunyai cerita hidup yang hebat. Ya, jadi samping inspirasi ya. Iya dong. Jadi kita bisa ngambil positif-positifnya yang telah disampaikan sama narasumber tersebut untuk untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat bermanfaat ya dong.
wow, ada orang ya mengorbankan pemenuhan kebutuhannya hanya untuk menolong orang lain. Dalam kasus ini saya bilang, yang menolong ini tidak lebih baik kondisinya, kondisi keuangannya daripada orang yang dia tolong. Ini kita bisa belajar dari YouTube-nya Mas Helmi ini untuk bisa mengupgrade diri. Nice. Oke. Ada lagi nih satu. Apa nih Kak? Satu. Dan ini yang terakhir untuk rekomendasi YouTube ya. Iya. Oke, yang selanjutnya itu ada dari Panji Pragiwaksono. Beliau itu seorang komika yang sekarang lagi merintis karirnya di Amerika. Jauh ya. Wah, hebat banget ya. Amerika nih guys. Aduh, kakak punya cita-cita ke Amerika nggak? Siapa sih yang nggak punya? Pasti punya keinginan lah buat setidaknya untuk berkunjung ke sana gitu. Ya, Mas Panji ini Kak ya, beliau itu sering memberikan motivasi, wawasan di dalam channelnya ini, pengetahuan dan bisa memberikan kita tuh tips-tips gitu loh, mindset mengenai kehidupan, bisnis, dan bisa menambah wawasan kita tentang bidang keilmuan. Sebenarnya sangat menyayangkan banyak orang-orang yang gua anggap terbaik tapi kurang banyak memberi ilmu. Kebanyakan dalam konteks memberi ilmu itu orang-orang memberi yang terbaik. Gimana caranya karya gue bisa muncul ke permukaan di antara begitu banyak karya? Wahai 3.500 penonton yang ada di ruangan ini, catat baik-baik. This might be the single most important thing you will ever hear. Ini kunci dari berkarya, terutama di era digital. Sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tapi gue ngajak nih, I'm showing my hand out. Gue ngajak kita untuk menerima tempaan ini sebagai peluang karena kita tahu kalau kita bertahan di tempat berkali-kali, di akhir tahun ini kita akan mengagumkan. Dan kita sudah mengagumkan. Sangat bermanfaat ya, apalagi ke para mahasiswa nih ya. Jadi, aduh, dari 5 rekomendasi tadi, Piku nih tertarik sama yang mana nih? Boleh di ini ya Kak ya, Iya. boleh dicari satu-satu. Iya. Mana yang cocok buat para Piku gitu. Jangan lupa nanti mana yang cocok bisa dikomenin di Ya, di komen di bawah ya. Oke, kalau tadi tentang tentang Channel YouTube YouTube. ya Kak ya. Terus sekarang kita juga ada rekomendasi masuk organisasi. Kenapa sih Kak kita tuh harus masuk organisasi gitu? Aduh, kenapa kita harus masuk ke organisasi? Ini pertanyaan yang sebenarnya semua orang bisa menjawab gitu, tapi untuk menerapkannya tuh susah ya. Iya benar banget. Soalnya kadang ada orang yang malu, pendiam atau gimana. Sebenarnya masuk organisasi itu buat pengalaman kita, untuk sharing-sharing sama teman-teman, terus bisa nambah relasi. Itulah kita di dalam organisasi gitu. Iya. Untuk kalau di kampus itu lebih ke apa ya? Kita kan kalau aku ya, kan aku di manajemen nih. Iya. Nah, aku manajemen tuh belajar tentang manajemen kinerja gitu. Jadi nanti aku di organisasi ada proker yang tentang menjalankan apa ya, menjalankan project apa gitu. Jadi aku bisa menerapin apa sih yang aku dapat dari mata kuliahku manajemen kinerja, aku bisa terapin di situ. Tuh. Jadi sangat bermanfaat ya. Iya dong. Secara nggak langsung aku bisa langsung praktek gitu loh. Iya, Kalau di kelas aku dapat bener. materi, di himpunanku ini, di organisasi yang aku ikutin ini, aku bisa mempraktekinnya gitu. Wah, keren banget nih. Ya, selain itu aku juga bisa dapet teman dari beda fakultas. Wah, ini nih relasi. Relasi. Sangat 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 dibutuhkan nanti ya, baik di sekarang maupun nanti udah terjun di dunia kerja maupun meskipun sampai hari tua itu sangat bermanfaat kan ya Kak? Apalagi nanti kita kan bakal pasti terjun ke
lapangan ya, Iya. buat kerja. Jadi menurutku sih dari kita ikut organisasi itu bisa mengasah hard skill kita Iya. untuk terjun langsung nanti ke lapangan kerjaan gitu. Iya. Dan juga mungkin bisa menambah skill komunikasi kan ya, Kak, ya? Iya, Kadang pastinya. eh malu kan buat Buat ngomong iya, malu. buat ngajuin pendapatnya kita itu apa sih, buat gimana caranya kita gitu. Kadang ada yang gitu. Jadi mungkin karena buat yang ikut organisasi itu lebih upgrade lagi Iya, nih. bisa mengeksplor lah diri kita Iya. gitu. Dari yang tadinya malu-malu, kita bisa speak Iya, up. benar. Dari yang tadinya pendiam banget, kita bisa ngobrol sama temen Iya. gitu. Jadi lebih percaya diri gitu loh. Iya, benar banget. Dan juga masuk organisasi ini punya banyak manfaat yang mungkin nggak kelihatan secara nyata tapi dapat kita rasakan dan benar-benar "Wah, ini tahu manfaatnya saya ikut organisasi." Itu ya, Kak, ya? Iya bener Kak. Kalau boleh tahu kakaknya sendiri tuh emang baru ikut organisasi di kuliah aja atau udah dari SMP, SMK gitu udah ikut? Ini kalau SMP nggak ada ya, Kak, karena mungkin karena desa ya, jadi mungkin nggak tahu juga. Ya yang pasti ada OSIS, tapi pas itu saya nggak keterima untuk penerimaan OSIS. Kasihan ya Kak ya. Nggak sih. Jadi pas SMA karena banyak nih organisasi di sekolah, jadi saya ikut juga pramuka. Wah, anak pramuka nih. Iya, dan juga cinta alam. Serta kalau di kampus ini saya ikut juga di API tentunya. Yes, apa nih Kak Api Kak? Asia Independent. Asia Pers Independent. Oh, iya, persnya lupa Cuaks ya. gitu. Iya. Oh enggak, kita enggak pakai cuaks ya teman-teman ya. Oke, jangan ditiru. Ya. Oke Kak, menurut Kakak ikut organisasi itu buat Kakak sendiri gimana sih? Sangat bermanfaat ya, karena yang pasti yang pertama nih, karena saya fakultas FEK ya, dan juga saya tuh nggak pernah ketemu sama awalnya nih Kak, nggak pernah ketemu sama fakultas yang lain dari FTD. Ya. Nah, benar banget. Nah, karena saya ikut organisasi ini, jadi saya jadi tahu nih, punya relasi sama anak-anak FTD yang juga mungkin ikut organisasi juga ataupun yang enggak gitu. Jadi di sini kita bisa membangun lagi relasi dan juga bisa nih buat kenalan sama anak dari fakultas lain, Teknik ya. teknik yang nggak pernah kita ketemu di kelas gitu. Iya kan, nggak apalagi- mungkin kan. Apalagi kebanyakan anak FTD itu cowok ya Kak ya. Nah, bener Jadi nih. yang kayak kita cewek nih ketemu cowok. nggak bercanda. Oke. Mungkin kalau tadi manfaatnya ya Kak ya. Kalau aku mau tanya nih Kak, Kakak ikut API ini sesuai passion nggak sih? Sesuai banget sih kalau menurut saya, karena mungkin dari organisasi saya yang sebelumnya pramuka, Iya. tiba-tiba ikut API nih yang jurnalistik kan ya Kak. Terus sebenarnya saya udah tertarik sama penulisan itu dari sejak SMA. Wah, udah lama ya berarti ya. Ya, Jadi kan gini, kalau ikut organisasi nggak sesuai passion kan nanti takutnya di tengah jalan, ih ini nggak sesuai fashionku, aku mau Iya. mundur kan gitu takutnya. iya. kan. Jadi sebelum masuk, kalian observasi dulu nih, tanya-tanya sama apa namanya yang kan sebelum masuk ada nih promosi Ormawa. Iya. Nah, di situ. stanya itu ada kakak-kakak yang jaga nih. Jadi sebelum masuk kalian bisa tanya-tanya kegiatannya apa, itu budayanya apa sih, terus kayak apa prosedurnya. Atau kalau nggak gitu kepoin aja setiap IG-nya. Nah, gitu. bener. Apalagi setiap Ormawa yang ada di Asia itu pasti Punya IG IG. masing-masing, bisa langsung DM di situ atau komen di situ. Biasanya kalau open recruitment tuh pasti di cantumin gitu di IG, pasti diupload di IG. Habis itu kalian bisa tanya aja di
situ juga ada kontak personnya biasanya. Jadi langsung kepoin ya, nanti pas open recruitment dibuka, dan pastinya sesuai pilih organisasi yang sesuai dengan passion kamu. Dan jangan lupa ikut organisasinya, karena itu sangat penting buat masa depan kamu guys. Oke Kak, ada lagi gak Kak? Kayaknya udah sih Kak, tapi yang pasti kita ada rekomendasi mengenai investasi. Wah, temanya kali ini investasi menabung gitu ya? Iya, investasi dan menabung. Nah, di episode ini karena Khusus nih. banyak yang kita rekomendasi ini ya, kita bakal ada tamu yang spesial yang merekomendasiin khusus para piku. Nah, rekomendasi ini bakal direkomendasi siapa sih Kak? Wah, aduh, ini tamunya sangat-sangat spesial nih. Selamat datang di Rapi, Papi. Oke, siap. Acaranya kalian ya ini ya? Iya dong. Mungkin kalau kalian tertarik masuk API ya, kemungkinan besar tak buatkan juga program kayak gini. Kalau kalian punya apa ya? Punya kelebihan di suatu bidang ya, nanti tak buatkan program sesuai bidang kalian. Jadi menabung itu menurut saya merupakan soft skill yang harus dimiliki anak-anak muda. Masuk API ya. Iya, Masuk API. jangan lupa masuk API ya teman-teman. Nanti tak kasih SKP banyak. Ih. Oke, SKP-nya banyak. Dari mana? Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, merasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak.